Maria bukan juru selamat kita. Oleh karena itu mengapa kita tidak setuju dengan ajaran Katolik bahwa Maria itu mediatrix, pengantara bersama Kristus. Nah, juga kita tidak setuju dengan ajaran Katolik bahwa Maria itu adalah saluran segala rahmat. Bunda Maria itu mempunyai kehormatannya sejauh dia menjadi sarana inkarnasi Kristus. Kalau dia bukan jadi alat inkarnasi, dia nggak beda dengan wanita siapapun. Nah, kalau kita sudah berpegang pada inkarnasi ini, kita tidak akan lari kemana-mana. Membuat Maria terkandung tanpa dosa asal. Kita juga tolak itu. Kalau dalam gereja Roma, karena Maria sudah dianggap tidak punya dosa asal, maka dia diangkat langsung ke surga tanpa mati. Dan itu berbeda dengan yang kita ajarkan. Kita tidak percaya. Gempar, Gereja Ortodoks menolak 4 ajaran Gereja Katolik terkait Bunda Maria. Apa sajakah itu? Kepada saudaraku Katolik, silakan berkenan menonton ulasan ini sampai tuntas, supaya jangan sampai menghormati Bunda Maria di luar batas yang seharusnya. Khusus kepada saudara-saudaraku Protestan, silakan juga menonton ulasan ini sampai tuntas, supaya jangan sampai muncul sikap yang kurang atau tidak menghormati Bunda Maria sebagai sarana inkarnasi Kristus. Kepada saudara-saudaraku di luar Kristen, silakan juga berkenan menonton ulasan ini sampai tuntas, supaya memiliki pengertian pemahaman terkait posisi Bunda Maria di dalam iman Kristen, yang tentunya bersumber bertitik tolak dari data fakta Alkitab dan juga dari sejarah. Pertama-tama mari kita terlebih dahulu menyimak penjelasan yang begitu luar biasa, tuntas, lengkap atau komprehensif dari hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro berikut ini. Bunda Maria sekarang dimulakan sebagai bukti bahwa kita juga akan dimuliakan. Kalau Kristus adalah sumber keselamatan, Bunda Maria adalah bukti dari keselamatan kita. Melalui dia, kita melihat nasib kita di masa depan. Dengan melihat Bunda Maria, kita melihat apa yang terjadi dengan kita nanti. Bunda Maria adalah harapan bahwa kita akan menjadi seperti itu. Tapi Kristus adalah landasan keselamatan kita. Maria bukan juru selamat kita. Oleh karena itu mengapa kita tidak setuju dengan ajaran Katolik bahwa Maria itu mediatrix, pengantara bersama Kristus. Dia bukan pengantara keselamatan ya. Pengantara keselamatan cuma satu. Tapi kalau kita mengatakan dia pengantara doa. Dia mendoakan, tapi Kristus bukan. Kristus adalah pengantara keselamatan. Untuk itu hanya ada satu pengantara keselamatan, yaitu Kristus saja. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bagaimana Kristus menjadi pengantara? Karena dia itu Allah. Dengan demikian dia satu dengan Bapa. Tapi dia itu manusia. Dengan demikian dia satu dengan kita. Maka melalui Kristus yang manusia ini bisa menyatu dengan Bapa. Maka dia itu pengantara. Dia itu jembatan. Maria bukan Allah. Maka Maria tidak bisa mungkin jadi jembatan. Tidak mungkin. Jadi pengantara dalam arti ini tidak mungkin. Tapi dia bisa mendoakan, bisa mengantarai doa untuk kita.
kita. Jadi kalau kita berbicara Maria mengantarai, kita itu mengantarai dalam doa, bukan mengantarai keselamatan. Jelas ini ya? Yang mengantarai keselamatan cuma satu, Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah dan manusia, sehingga dia menjadi jembatan. Nah, ini banyak orang kritik tapi keliru. Nah, juga kita tidak setuju dengan ajaran Katolik bahwa Maria itu adalah the channel of all graces, saluran segala rahmat. Enggak. Saluran segala rahmat itu Roh Kudus, bukan Bunda Maria. Dialah yang menyalurkan rahmat itu. Kita melihat bahwa ajaran ini ya menghormati Bunda Marianya di luar batas. Di luar batas yang seharusnya. Tanpa itu pun Bunda Maria sudah tinggi kok, sudah dimuliakan kok. Tidak harus dia diangkat jadi mediatrix, tidak harus dia diangkat menjadi channel of graces, tidak. Makanya begitu mereka ini orang-orang awam kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam gereja Roma dalam menghormati Bunda Maria. Sampai beberapa tahun yang lalu ada 5.000 orang pada waktu pelayanan Paus Yohanes Paulus ya. Saya ingat waktu itu, saya masih mahasiswa waktu itu. Ada 5.000 orang membuat petisi kepada Paus Yohanes Paulus supaya Bunda Maria dimasukkan sebagai anggota Tritunggal. Memang itu Pak, anggota apa masuk tim sepak bola, gimana kok orang dimasukkan gitu? Karena Bunda Maria dihormatinya melebihi daripada yang seharusnya. Katanya Bunda Maria perlu dimasukkan dalam anggota Tritunggal. Untung Yohanes Paus yang mengatakan tidak, dia bukan Allah. Jawabannya tegas. Ya, akhirnya gagal lah permintaan orang-orang ini. Makanya kita perlu juga memahami ini. Bunda Maria itu mempunyai kehormatannya sejauh dia menjadi sarana inkarnasi Kristus. Kita hormati dia karena dia menjadi sarana firman jadi manusia. Dari situlah sebenarnya sumbernya mengapa kita menghormati dia. Bukan pada dirinya sendiri. Kalau dia bukan jadi alat inkarnasi, dia nggak beda dengan siapapun, wanita siapapun. Yang membuat dia beda karena dia menjadi sarana inkarnasi. Jelas ini ya? Nah, kalau kita sudah berpegang pada inkarnasi ini, kita tidak akan lari kemana-mana. Membuat Maria terkandung tanpa dosa asal. Kita juga tolak itu. Mengapa kita tidak percaya Maria terkandung tanpa dosa asal? Gini soalnya, pemahaman dosa asal dalam gereja Roma, tradisi Roma, dengan gereja Ortodoks beda. Kalau kita dosa asal artinya kehilangan hidup kekal itu loh. Kita tidak lagi punya hidup kekal. Nah, seandainya Maria terkandung tanpa dosa asal, berarti Maria sudah tidak bisa mati saat pada waktu dikandung. Kalau dia tidak bisa mati saat dikandung, maka ketika firman Allah mengambil daging dari dia, dagingnya sudah bukan daging yang sama dengan kita. Karena dikandung dan diambil dari daging seorang ibu yang sudah tidak dapat mati. Kalau dagingnya tidak sama dengan daging yang diambil seperti daging kita, berarti Yesus bukan juru selamat kita. Dia jadi juru selamat makhluk planet yang lain, tak bukan kita. Karena dagingnya sudah daging yang tidak bisa mati. Nah, itulah sebabnya maka kita tidak percaya Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal. Bunda Maria dikandung dengan dosa asal. Makanya tanggal 15 Agustus, kalau di gereja Roma Katolik itu adalah
perayaan kenaikan Bunda Maria, Maria Assunta. Kalau kita, perayaan kematian Bunda Maria. Mengapa? Ditegaskan itu berarti Maria juga mati. Kalau dia mati, berarti dia juga berdosa. Sebab upah dosa adalah maut. Berarti Maria digandung dengan dosa asal. Lalu gimana Pak Maria berdosa? Secara pribadi tidak, karena pada waktu dia akan menjadi Bunda Sang Penebus, apa katanya? Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Untuk apa Roh Kudus turun ke atas Maria? Untuk menyucikan dia dari segala dosa, supaya layak ditempati Allah yang tanpa dosa. Gitu loh. Jadi penyuciannya Maria bukan waktu dikandung ibunya, ada masalah itu. Penyuciannya Maria setelah dia rela mengatakan, aku ini hamba Tuhan, Roh Kudus turun dari imannya, akhirnya Maria disucikan, makanya dia disebut Panagia, bahasa Yunaninya yang suci sempurna atau yang amat suci. Kesuciannya dikarenakan Roh Kudus turun ke atas dia supaya dia layak menjadi ibu dari firman Allah yang Maha Kudus. Sebab tidak mungkin firman Allah yang Maha Kudus diam dalam tubuh yang berdosa. Maka disucikan dulu. Namun karena dia adalah tetap memiliki warisan dari Adam, meskipun sudah disucikan secara moral dan secara spiritual, fisiknya juga masih mengalami mati. Itulah sebabnya perayaan tanggal 15 Agustus adalah perayaan Dormition bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kimisis tu Theotokos, wafat dari Bunda Maria. Kalau dalam gereja Roma, karena Maria sudah dianggap tidak punya dosa asal, maka dia diangkat langsung ke surga tanpa mati. Dan itu berbeda dengan yang kita ajarkan. Kita tidak percaya. Maria adalah orang berdosa yang disucikan. Buktinya apa? Satu lagi. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-1. Ayatnya yang ke-46 dan 47. Tolong bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Allah apanya Maria? Kalau Allah juru selamatnya Maria, Maria perlu diselamatkan tidak? Kalau dia perlu diselamatkan, dia orang berdosa atau bukan? Iya. Jadi kita tidak percaya ajaran Maria terkandung tanpa dosa asal. Dan akibat logisnya ialah Maria tidak pernah mati menurut ajaran itu. Makanya Maria langsung diangkat ke surga. Padahal di Yerusalem, kalau saudara pergi, siapa yang pernah ke Yerusalem? Di depan Taman Getsemani itu ada kuburannya Bunda Maria. Ada apa ada kuburan kalau dia nggak mati? Di depan Taman Getsemani itu ada kuburannya Bunda Maria, tapi kosong. Karena memang Bunda Maria sudah diangkat ke surga sesudah matinya. Jadi jelas ini ya. Jadi masalah Bunda Maria ini harus jelas. Dan kalau dalam iman ortodoks jelas sekali. Dan semuanya landasannya dalam Alkitab, bukan filsafat. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak penjelasan yang sangat komprehensif dari hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro. Tentu saya tidak akan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh beliau.
tetapi saya hanya membuat beberapa kesimpulan dan sekaligus menunjukkan, membuktikan dari fakta-fakta Alkitab tentang apa yang telah dijelaskan secara eksplisit oleh Romo Daniel Biantoro. Adapun 4 hal yang ditolak atau tidak diterima atau tidak disetujui oleh Gereja Ortodoks terkait dengan Bunda Maria yang menjadi ajaran atau doktrin di kalangan saudara-saudara kita Gereja Katolik. 1. Maria adalah pengantara bersama dengan Yesus. Kalau Maria diarahkan sebagai pengantara dalam pengertian sebagai pengantara keselamatan, maka saya mau tegaskan, saya setuju dengan Romo Dr. Daniel Biantoro. Itu tidak tepat kalau kita kaitkan dari data dan fakta Alkitab. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Romo Daniel Biantoro bertitik tolak dari 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi pengantara antara manusia dengan Allah dalam konteks keselamatan itu tidak boleh dilibatkan atau diikutsertakan peranan Maria. Tetapi saya setuju kembali dengan Dr. Daniel Biantoro. Kalau itu dihubungkan dengan pengantara doa, tidak masalah. Demikian juga saya sampaikan kepada saudara-saudaraku orang Kristen, khususnya orang-orang Batak. Ketika menyelenggarakan adat, ada ungkapan yang sering disampaikan oleh orang-orang Batak. Di zaman saya masih kecil, tapi saya tidak tahu apakah masih tetap menjadi sebuah habit atau kebiasaan sekarang. Kalau seseorang memberikan ulos Batak kepada yang menikah misalnya, ada ungkapan dalam bahasa Batak yang menyebutkan perhitian. Perhitian dalam bahasa Indonesia itu adalah pengantara atau perantaraan. Saya percaya saudara-saudaraku yang berasal dari suku Batak, yang suka akan firman Tuhan, membaca Alkitab, dalam bahasa Batak disebutkan audo dalan hasitongan dohot hangoluan dangadong nasahat tu amai anggo somarhite sianau. Berarti ulos tidak bisa menjadi perhitian atau perantara, karena untuk sampai kepada Bapa, perantara itu hanya melalui Yesus, tidak ada yang lain. Kalau di dunia ini ada disebut istilah dengan banyak jalan ke Roma. Kalau ke sorga hanya satu pengantara, termasuk Ibunda Maria, bukan menjadi pengantara keselamatan, tapi kalau menjadi pengantara doa, ya bisa saja. Yang kedua, Maria adalah saluran segala rahmat. Saya kembali setuju dengan Dr. Daniel Biantoro bahwa saluran segala rahmat itu adalah Roh Kudus, bukan Bunda Maria. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa dosa asal. Nah, dalam hal ini saya ingin jelaskan beberapa ayat untuk membuka mata hati, mata rohani kita. Ketika memahami Alkitab, tidak boleh kontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, antara satu kitab dengan kitab yang lain. Bangunan teologi atau bangunan doktrin ajaran yang kita buat, kalau hal itu bertolak belakang dengan firman Tuhan yang lain, menabrak firman Tuhan yang lain dengan bangunan doktrin ajaran yang kita buat, maka hal itu bisa memberikan indikasi dan petunjuk bahwa apa yang kita bangun adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan.
Roma 3 ayat yang ke-10 berkata begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saya yakin Bunda Maria itu adalah orang. Di sini dikatakan firman Tuhan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dilanjutkan dengan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, tentu termasuk saya, termasuk Romo Daniel Biantoro, termasuk juga Bunda Maria, kecuali Yesus telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi semua manusia ditetapkan untuk mati. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami kematian. Tapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Berarti dari ayat-ayat ini makin memberikan indikasi petunjuk bahwa Maria adalah orang yang memiliki dosa asal, sekalipun dengan hinggapnya Roh Kudus ke dalam diri Maria, maka hidupnya disucikan, dikuduskan, dibenarkan, sehingga anak yang dikandung itu kudus adanya, sehingga disebut anak Allah yang Maha Kudus atau anak Allah yang Maha Tinggi. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saya pikir ayat ini tidak hanya berlaku kepada Raja Daud kala itu, tapi kepada seluruh manusia sepanjang sejarah segala abad, sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Ayat ini berlaku, termasuk juga kepada Bunda Maria. Konsekuensinya kalau sampai Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal, berarti Bunda Maria dilahirkan dari ibu yang tidak dikandung tanpa dosa asal. Demikian juga ayahnya tanpa dosa asal. Dan yang sangat menarik bagi saya dari penjelasan hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro adalah, kalau sampai Bunda Maria ini tidak pernah memiliki dosa asal, maka mustahil Bunda Maria ini mengalami kematian. Karena persis hidupnya sama seperti Adam dan Hawa yang belum jatuh ke dalam dosa. Bukankah mereka diberikan potensi hidup yang kekal kalau mereka tidak berdosa? Tapi oleh karena dosa mereka, dan itu turun kepada keturunan yang seterusnya, maka mengalami kematian. Jangan kita mungkin membangun argumentasi bagaimana dengan Henokh dan Elia. Henokh dan Elia itu dipersiapkan oleh Bapa di sorga untuk dua saksi yang ada di dalam Wahyu, kalau tidak salah Wahyu 11. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tegaskan kepada kita saat ini di dalam Roma pasal 5 ayat 12, 17 sampai 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang
semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberikan indikasi petunjuk yang sangat eksplisit, jelas, terang benderang kepada kita. Siapapun manusia yang pernah hidup di dunia ini, kecuali Yesus, karena itu juga fakta-fakta Alkitab, bahkan dikandung tanpa benih laki-laki, rahim Maria disucikan, dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga tubuh kemanusiaan atau buah rahim Maria itu adalah kudus, suci, sempurna adanya, bukan karena kedirian Maria sejak awal tidak memiliki dosa asal, tetapi karena Roh Kudus berkenan menyucikan, menguduskan segenap hidupnya, sehingga layak dan diperkenan oleh anugerah kasih karunia Bapa untuk menjadi sarana inkarnasi Kristus atau sarana firman mengenakan tubuh kemanusiaan. Saudara dikasihi Tuhan, sangat masuk akal yang disampaikan oleh Romo Dr. Daniel Biantoro. Kalau sampai Maria tidak memiliki dosa asal, konsekuensinya adalah Maria tidak akan mengalami kematian. Berarti buah rahim Maria yang adalah Yesus Kristus juga tidak akan mungkin mengalami kematian. Bahkan kalau sampai tanpa dosa asal, maka yang ditebus oleh Yesus adalah bukan tubuh manusia yang berdosa, tapi seperti dikatakan oleh Romo Dr. Daniel Biantoro adalah makhluk lain yang ditebus dan diselamatkan. Tapi mustahil demikian. Karena apa? Karena Ibrani 2 ayat 14 berkata begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, maksudnya Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka. Dengan siapa? Dengan anak-anak yang dari darah dan daging tadi. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ada di sini kata-kata, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Sekarang Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria kalau sampai dikandung tanpa dosa asal, mustahil Maria mengalami kematian. Dan itulah yang merupakan perbedaan keempat antara gereja Ortodoks dan Katolik. Gereja Ortodoks meyakini bahwa Maria itu mengalami kematian. Sedangkan menurut gereja Katolik, Maria itu tidak mengalami kematian, tapi langsung diangkat ke surga. Di situ perbedaannya. Tetapi yang pasti dalam pengertian pemahaman kita, kalau Maria tanpa dosa asal, maka Maria tidak akan mengalami kematian. Tapi realita kenyataannya seperti disampaikan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro, ada kuburannya dan beliau sudah pernah ke sana. Maria mengalami kematian. Setelah kematian memang dibangkitkan oleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Maria dikandung tanpa dosa asal, maka Maria tidak bisa mengalami kematian. Kalau Maria tidak bisa mengalami kematian, maka yang dikandung oleh Maria sebagai buah rahim Maria, dilahirkan selama 33,5 tahun ada di dunia ini, juga tidak akan bisa mengalami kematian. Kalau Kristus tidak mengalami kematian, maka tidak akan ada menjadi penebus bagi kita. Tapi realita kenyataannya, Yesus mati di kayu salib.
untuk menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati Maria sejauh dia menjadi sarana inkarnasi Kristus, atau sejauh Maria menjadi sarana firman menjadi manusia. Jangan menghormati Bunda Maria di luar batas yang seharusnya. Jangan juga kurang atau tidak menghormati Bunda Maria oleh karena merasa Maria tidak ada bedanya dengan kita. Maria menjadi istimewa, Maria menjadi mulia oleh karena Maria berkenan oleh karunia Bapa, karunia Allah untuk menjadi sarana inkarnasi Kristus, sarana firman mengenakan tubuh kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.